Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya di video cara integrasi nilai seleksi kemampuan dasar atau SKD dengan SKB, seleksi kemampuan bidang, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya guys. Sangat gampang. Untuk step pertama kita contohkan saja, namanya Dodi, Ayu, dan Mawar. Nah, di sini kita bikin kolom nilai SKD. Misalnya pertama itu dia dapat nilai 373, kedua 379, yang ketiga 368. Nah, setelah dapat nilai ini, kemudian kamu harus membuat, kalau saya sih menyebutnya proporsi. Proporsi itu merupakan nilai yang didapat per total skor. Jadi total maksimal skor untuk SKD kan itu 500. Jadi ini 373 per 500 dikalikan 100 guys, biar proporsinya genap 100. Nah, dia dapat 74. Nah, ini ditarik ke bawah biar sama. Nah, setelah dapat proporsinya, kita masuk ke nilai SKB. Nilai SKB kita contohkan saja, mereka semua dapat 400. Saya asumsikan sama ya guys, 400. Kemudian sama seperti SKD, ada proporsi. Ini sama, nilai SKB juga maksimalnya 500 dikalikan, tetap dikalikan 100 ya guys, 100. Oke, ini ditarik biar rumusnya sama. Nah, kemudian di kolom ini saya buat integrasinya. Nah, di sini kolomnya SKD. SKD sendiri teman-teman, dari peraturan yang berlaku itu diambil sebesar 40%. Jadi ini nilai yang diambilnya dari proporsi guys, bukan dari nilai SKD. 40% dikali 40%. Nah, ditarik. Kemudian ini integrasi nilai SKB nya itu merupakan 60%. 60% ini merupakan peraturan juga ya guys. Jadi jangan ditanya lagi dari mana 40 dan 60% itu merupakan aturan. Nah, yang ini proporsi dari nilai SKB itu dikali 60%. Oke. Nah, kemudian di sini totalnya, total nilai sendiri berasal dari integrasi SKD ditambah integrasi SKB. Saya tarik ke bawah. Nah,
dia teman-teman, nilai akhir yang menentukan dari persaingan 3 orang tersebut. Jadi dengan asumsi nilai SKB itu nilai mereka sama semua, maka yang maju atau yang lulus untuk tes menjadi CPNS ialah Ayu. Jadi karena kan nilai awal SKD-nya itu emang tinggi. Namun bagaimana yang lainnya bisa menyusul? Nah, kalau dilihat dari selisihnya ini kan cukup kecil ya teman-teman. Nah, Dodi secara nilai itu berada di nomor 2. Nah, Dodi ke Ayu, bagaimanakah cara Dodi untuk menyusul Ayu agar dia bisa, maksudnya kalau saya sih kasih istilah itu standar minimal selisih yang harus dicapai Dodi untuk melewati nilai Ayu. Nah, karena ini kecil, nah kita coba, karena satu nilai satu nilai benar di SKB itu dapat poin 5, maka saya coba tambahin nih. Misalnya Dodi benar 1 lebih dari Ayu, jadi 405. Nah, Dodi dengan selisih 1 soal benar lebih banyak daripada Ayu, dia sudah bisa melewati Ayu dengan selisih skor yang sangat tipis. Nah, bagaimana dengan Mawar untuk melewati kedua pesaingnya di atas? Kali ini kita coba dia selisih benar 2 soal. Jadi kalau 2 soal itu tambah 10 ya teman-teman. Nah, dia selisih 2 soal lebih banyak benar daripada pesaing di atas. 2 di atas itu sudah bisa lulus teman-teman, lulus untuk menjadi CPNS. Jadi Dodi hanya butuh 1 benar lebih banyak untuk bisa menyusul Ayu, sementara Mawar butuh benar lebih banyak 2 soal untuk bisa mengungkuli kedua pesaingnya. Nah, demikian teman-teman cara simpel atau cara sangat sederhana untuk melihat bagaimana nilai proporsi atau integrasi dari nilai SKD dengan SKB sehingga mendapatkan nilai akhir. Sehingga ini juga berguna bagi teman-teman yang sedang menunggu jadwal dari pemerintah atau BKN untuk melaksanakan seleksi kemampuan bidang. Jadi teman-teman bisa kira-kira mengetahui tingkat persaingan, bagaimana tingkat persaingan terhadap pesaing-pesaing teman-teman, dan batas minimal berapa skor yang harus teman-teman dapatkan agar bisa mengalahkan pesaing teman-teman yang lain. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktikkan atau bisa memahami pemaparan saya, sehingga teman-teman diharapkan bisa mungkin dengan simpel seperti ini bisa menerapkan di rumah atau mencoba-coba membuat di rumah. Ini sangat gampang teman-teman. Oke, sekian, terima kasih.